Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ayyuhal ikhwan jamaah dan juga kepada sahabat muslim Bekir Indonesia Chapter Singkawang dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami via online di sebuah hari ini. Tidak ada kata yang paling layak kecuali puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak kepada kita. Semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir atau yang sedang menyaksikan kajian kami ini ya termasuk daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana kelak ya kita bisa singgah di telaganya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik ayyuhal ikhwan, rahiman rahimakumullah, kita melanjutkan majelis Ramadan kita. Ini adalah pertemuan yang ke-13. Kita masuk kepada al-majlisu al-khamisu wal ishrun, yakni majelis yang ke-25, dengan kita bertema yakni dahsyatnya siksa neraka, atau disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin fi wasfin nar a'adzanallahu minha, yakni apa? Sifat daripada neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal tersebut. Ayyuhal ikhwan rahiman rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang bagaimana pesona keindahan surga, yang mana surga itu adalah penuh dengan kenikmatan. Surga itu adalah tempat yang di dalamnya tidak ada kesedihan, yang di dalamnya tidak ada kematian, yang di dalamnya tidak ada kesengsaraan, yang di dalamnya tidak ada kesedihan, kemeranaan dan sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka itu sebagai ujian bagi hamba-hambanya. Maka mereka yang bertakwa kepada Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan orang yang durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, atau orang yang kafir kepada Allah atau kufur kepada Allah, maka Allah sediakan neraka tempat mereka. Pernah suatu ketika dalam sebuah hadis, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan neraka, maka Allah mengutus malaikatnya untuk melihat tentang keindahan surga. Maka datanglah malaikat. Maka malaikat melihat surga, maka betapa indahnya surga, ya, betapa bagusnya surga. Lalu Allah mengatakan, wahai malaikatku, bagaimana pendapat anda, bagaimana pendapatmu tentang apa yang aku ciptakan, yakni surga? Maka malaikat itu mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya begitu indah ciptaanmu ya Rabb. Ya, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengelilingi surga dengan sesuatu yang tidak diingini oleh hawa nafsu. Maka Allah bertanya kepada malaikatnya, bagaimana pendapatmu wahai malaikat tentang apa-apa yang ada dikelilingi surga tersebut? Maka malaikat mengatakan, wahai Rabb, sungguh tidak ada manusia yang mereka bisa masuk ke dalam surgamu. Kenapa? Karena surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak diingini oleh hawa nafsu.
Kemudian setelah itu Allah menciptakan neraka, ya Allah perintahkan malaikat untuk melihat neraka, maka dilihat neraka tersebut. Maka dia datang kepada Allah dan dia mengatakan, ya Rabb, ya betapa dahsyatnya ya neraka tersebut dan betapa mengerikan neraka. Maka Allah mengatakan, bagaimana pendapatmu tentang neraka? Maka malaikat itu mengatakan, dan sungguh ya Rabb, tidak ada seorang pun yang selamat daripada neraka tersebut. Maksudnya apa? Semua manusia ya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka kecuali orang-orang yang beriman, yang menjaga hawa nafsunya dan sebagainya. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuffatil jannatu bi makarih." Ya, yakni apa? Surga dikelilingi dengan sesuatu yang tidak diingini oleh hawa nafsu. Wa khuffatin naru bi syahwat. Ya, adapun neraka dikelilingi dengan syahwat. Ya, maka salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah, kita mengimani tentang adanya neraka. Maka sejenak pada kesempatan kali ini kita akan membacakan ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan neraka tersebut. Kemudian jemaah rahiman rahimakumullah, qala musannif rahimahullah, qala Allah Ta'ala, wattaqun nara allati uiddat lil kafirin. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 131. Takutlah kalian kepada neraka yang mana neraka itu disediakan untuk orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an surah Al-Insan, ya, ayat dalam Al-Quran, ya, surah Al-Insan ayat 4. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'iran." Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir itu adalah rantai dan belenggu, ya, serta api yang menyala-nyala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam Al-Qur'an surah An-Nisa. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 4, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ini apa? Dalam Al-Qur'an surah Al-Insan, ya, Al-Insan, bukan An-Nisa, Al-Insan ayat 4, ya ini apa? Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir itu belenggu. Ya, belenggu. Kemudian rantai. Ya, dan neraka jahim, ini neraka jahanam, yang mana gejolak apinya itu menyambar-nyambar. Kemudian dalam Al-Qur'an yang lain, dalam Al-Qur'an surah Al-Hajar, ya, dalam Al-Qur'an surah Al-Hajar, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam Al-Qur'an surah Al-Hajar, illa man ittaba'aka minal ghawin, yakni kecuali hamba-hambamu yang mereka al-ghawin. Ya, al-ghawin yaitu adalah mereka yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah. Allah memerintahkan untuk menjalankan ketaatan, mereka enggan. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya neraka jahanam disediakan untuk mereka semuanya. Kemudian dalam Al-Qur'an surah yang lain juga, dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 71. Ya, dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 71. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar 71, wasiqal ladzina kafaru, ya, dan orang-orang kafir mereka ila jahannama zumara, yakni mereka digiring ke neraka, ya, mereka digiring ke neraka dengan rombongan, hatta idza ja'uha futihat abwabuha, maka ketika mereka telah datang semuanya, maka dibukakanlah pintu neraka bagi mereka, waliyazubillah. Ya, ayyuhal ikhwan jamaah rahimani rahimakumullah, di dalam
ayat tadi disebutkan bahwasanya mereka orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, maka kelak mereka akan digiring ke neraka. Maka ketika mereka telah sampai di depan pintu neraka, maka dibukakanlah neraka tersebut untuk mereka. Kemudian juga di dalam Al-Quran, surah Al-Mulk ayat 6 sampai dengan 8. Yakni apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam." Dan orang-orang kafir yang mereka kafir kepada Tuhan mereka, maka bagi mereka adalah azab, azab neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan itulah tempat seburuk-buruk kembali. Jadi di dalam Al-Quran surah Al-Mulk ini Allah menyebutkan bagaimana akhir daripada kehidupan orang yang kafir kepada Allah. yakni mereka dimasukkan ke dalam neraka disebabkan mereka kafir kepada Tuhan mereka. Maka mereka disediakan azab neraka jahanam, yang mana neraka jahanam tersebut wa bi'sal masir, yakni adalah tempat seburuk-buruk tempat kembali. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu, setelah mereka dimasukkan ke dalam neraka jahim, idza ulqu fiha, maka mereka pun dilemparkan ke dalamnya. Sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Sampai-sampai mereka dilemparkan ke dalam neraka, yang mana mereka mendengar suara neraka yang sangat mengerikan. Yakni suara neraka yang sangat mengerikan, yang pecah dikarenakan kemarahan neraka tersebut. Dikarenakan neraka marah kepada mereka. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Maka penjaga-penjaga neraka tersebut adalah makhluk Allah, yakni malaikat Allah yang kasar, yang marah kepada mereka. Maka mereka orang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Ketika mereka dicampakkan ke dalam neraka, mereka mendengar suara gemuruh daripada neraka tersebut, yang mana neraka tersebut marah kepada mereka. Waliyazubillah. Maka jamaah rahimana rahimakumullah, maka neraka dan surga itu adalah makhluk Allah. Neraka dan surga adalah makhluk Allah, yang mana malaikat penjaga neraka nanti akan disebutkan oleh muallif pada ayat Al-Quran, dalam surah yang lain nanti akan kita sebutkan bagaimana kriteria daripada penjaga neraka tersebut. Kemudian jamaah rahimana rahimakumullah, kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yarshahumul adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Yakni pada hari itu, kata Allah, pada hari itu yang mereka ditutup oleh azab, dari atas mereka dan juga dari di bawah kaki mereka. Jadi pada hari itu, kata Allah, ini mereka akan diazab oleh Allah Jalla wa'ala, yang mana azab neraka tersebut berada di atas mereka dan berada di bawah kedua telapak kaki mereka. Kemudian di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 16, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lahum min fawqihim zulalun minan nar wa min tahtihim zulal. Yakni Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagi mereka, yakni orang yang kafir atau orang yang membangkang kepada Allah, bagi mereka lapisan-lapisan dari api, di atas mereka dan di bawah mereka pun terdapat lapisan-lapisan api. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Demikianlah Allah menakut-nakuti hambanya dengan neraka tersebut. Ya ibadi fattaqun, kata Allah, wahai hamba-hambaku, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah. Maka jamaah subhanallah, kalau kita membaca surahnya para sahabat atau orang-orang soleh tersebut, ketika dibacakan mereka ayat-ayat tentang azab, maka gemetarlah hati mereka, maka menangislah mereka.
di dalam salat-salat mereka, di dalam doa-doa mereka, di dalam muhasabah diri mereka, dalam kesendirian mereka, ketika mereka mengingat dosa-dosa yang pernah mereka lakukan, ketika mereka mengingat tentang neraka yang begitu mengerikan. Maka salah satu contoh apa yang dilakukan oleh Ali bin Fudail bin Iyad. Ali bin Fudail bin Iyad. Ali ini adalah anaknya Fudail bin Iyad, seorang ulama. Yang mana Fudail bin Iyad ini, ya dulunya dia adalah perampok. Dia mantan perampok. Subhanallah, Allah berikan hidayah kepada dia. Allah berikan hidayah pada usia 40 tahun. Dia mendengar salah satu di antara ayat Allah yang artinya kapankah tiba orang mukmin tunduk hatinya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka dia pun mendapatkan hidayah masuk ke dalam qalbunya, dan dia menangis terisak-isak. Dia mengatakan, ya Rabb, saatnya lah aku kembali kepadamu ya Rabb. Maka akhirnya Fudail bin Iyad diberikan hidayah oleh Allah. Maka lahirlah anaknya yang namanya Ali. Maka Fudail bin Iyad memiliki anak yang Ali, yang bernama Ali. Yang mana Ali ini jamaah sangat-sangat takut ketika dibacakan ayat-ayat seputar azab. Ya, maka pernah satu ketika ayahnya Fudail bin Iyad ketika hendak mengimami kaum muslimin, maka Fudail bin Iyad melihat anaknya. Adakah Ali anaknya? Kalau seandainya ada Ali ikut salat, maka Fudail bin Iyad dia tidak membacakan tentang ayat-ayat yang berkaitan tentang azab Allah atau ayat-ayat berkaitan tentang surganya Allah. Dan akhirnya satu ketika, ya, sang ayah menjadi imam. Lalu sang ayah membacakan ayat-ayat yang berkaitan tentang azabnya Allah, dan ternyata ada anaknya di situ. Maka ketika sang ayah ini melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang azab-azab Allah, ya Allah mengancam bagi orang-orang kafir kepada Allah, Allah mengancam bagi orang-orang yang membangkang kepada Allah, Allah mengancam bagi pelaku maksiat, Allah mengancam bagi mereka yang senantiasa menuruti hawa nafsunya. Maka Ali bin Fudail bin Iyad ketika mendengarkan ayat-ayat yang berkaitan tentang azab, maka dia pun histeris. Dia pun menangis terisak-isak sampai dia pingsan jamaah, subhanallah. Ketika selesai dibangunkan, ternyata apa? Dia tidak bangun-bangun. Ternyata apa? Dia wafat dikarenakan sebab rasa takutnya kepada azab neraka, subhanallah. Maka diberilah gelar bahwasanya Al-Quran telah membunuh Ali bin Fudail bin Iyad. Bayangkan. Ya, maka jauh dengan kita. Kapan terakhir kita menangis karena takut kepada Allah? Kapan terakhir air mata kita jatuh? Ya, air mata bukan karena nangis karena bahagia. Karena tangisan itu ada 3 para ulama menyebutkan. Pertama adalah tangisan karena kebahagiaan. Maka orang yang bahagia bisa saja dia saking bahagianya dia menangis. Ya. Kedua, menangis ketika ditimpakan ujian kepada mereka, musibah. Ya, ketika ditimpakan musibah, baik itu istrinya meninggal atau suaminya atau orang tuanya meninggal atau anaknya, maka mereka menangis. Maka air mata tersebut adalah air mata dikarenakan ujian yang telah Allah berikan. Kemudian yang ketiga adalah air mata yang keluar dari pelopak kedua matanya dikarenakan takut kepada Allah Jalla wa'ala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air mata yang jatuh dikarenakan takut kepada Allah, maka Allah haramkan mata tersebut untuk menyentuh api neraka. Maka ya jemaah, dan ini adalah nasihat bagi saya pribadi, maka hendaklah kita merenungkan ayat-ayat yang berkaitan tentang azab, hadirkan rasa takut kita kepada Allah. Ya, maka ciri orang soleh itu adalah mereka mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang azab. Kalau seandainya kita sulit untuk menangis dalam ibadah kita, maka menunjukkan hati kita keras. Maka hidupkanlah hati kita, sering-sering membantu kaum muslimin yang dalam kesusahan, sering-seringlah kita mengusap kepala anak yatim, sering-seringlah kita ke rumah sakit melihat orang yang mereka terbaring karena sakit, sering-seringlah kita mengingat kematian, takziah, melihat orang dalam ketertiban musibah, ya sering-seringlah kita bersedekah dan sebagainya. Itu adalah salah satu sebab menjadikan hati kita lembut. Ya, maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati-hati yang lembut, bagaikan burung yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lanjutkan. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Waqiah, ya dalam surah Al-Quran dalam surah Al-Waqiah, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashabus shimal ma ashabus shimal." Ya, dan adapun penghuni golongan kiri, tahukah kalian apa itu penghuni golongan kiri? Fi samumi wa hamim, yakni mereka adalah orang-orang yang akan disiksa dengan api yang amat panas dan air yang panas yang mendidih.
wa dhillim yahmum, dan mereka di dalam naungan asap yang hitam pekat, la baridin wala karim, yang mana di dalam asap tersebut tidaklah dingin, tidaklah bisa memberikan kedinginan, dan juga tidak bisa menyenangkan. Ya, ini bagi siapa? Bagi mereka golongan kiri. Mereka adalah pelaku maksiat. Maka jamaah, orang yang senantiasa melakukan hal yang sebelah kiri, ya maka nampak di dunia, ya kan? Maka bagi orang yang suka makan tangan kiri, minum tangan kiri, ya, atau memulai perbuatan dengan tangan yang sebelah kiri, ya maka ya syaitan itu memakan dengan tangan kiri. Ya, bagi kita tidak boleh memakan dengan tangan kiri, maka kita gunakan dengan tangan kanan. Ya, maka mereka akan celaka. Ini golongan kiri siapa mereka? Mereka adalah pelaku maksiat, mereka adalah orang yang kafir kepada Allah. Ya, maka mereka dimasukkan ya ke dalam angin yang sangat panas dan juga ke dalam air yang sangat mendidih, ya, yang mana ya di dalam tersebut terdapat naungan hitam yang sangat pekat, yang mana tidaklah dingin dan juga tidak ya menyenangkan. Kemudian jemaah rahiman rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah, ya, di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah, ya, di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 81, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu la tanfiru fil har, yakni mereka orang munafik mengatakan janganlah kalian ikut berperang. Qul naru jahannama asyaddu hara. Ya, kenapa mereka tidak mau ikut perang? Karena panasnya matahari. Ya, maka mereka mengatakan janganlah kalian berangkat pergi berperang di atas terik matahari ini. Maka kata Allah, qul, katakanlah Muhammad, naru jahannam ya asyaddu hara. Ya, adapun neraka jahanam itu lebih panas daripada terik matahari tersebut. Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Qari'ah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Qari'ah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya, tahukah kalian atau tahukah engkau ya apakah neraka hawiyah itu? Yaitu adalah neraka yang di dalamnya terdapat api yang sangat panas. Subhanallah waliyazubillah. Ya, kemudian dalam Al-Qur'an surah yang lain, dalam Al-Qur'an surah Al-Qamar, ya, dalam Al-Qur'an surah Al-Qamar ayat 47 sampai 48, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam Al-Qur'an surah Al-Qamar ayat 10 sampai ayat 11, ya, ayat 47 sampai 48, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur, sesungguhnya orang-orang yang berdosa, yakni pelaku maksiat, ya, mereka yang senantiasa berdosa, berbuat dosa kepada Allah, maka mereka berada di dalam kesesatan di dunia dan mereka kelak akan dimasukkan ke dalam neraka waliyazubillah. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Ya, yang mana nanti kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah pada hari yang mana kelak mereka diseret ke dalam neraka, di atas muka mereka dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka tersebut. Kemudian di dalam Al-Qur'an surah Al-Mudaththir, ya, dalam Al-Qur'an surah Al-Mudaththir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma adraka ma saqar. Ya, dan tahukah kalian apa itu neraka sakar? La tubki wa la tadhar, yang mana neraka sakar tersebut tidak meninggalkan dan juga tidak membiarkan. Ya, tidak meninggalkan dan juga tidak membiarkan. Ya, lawahatun lil bashar. Ya, yang mana neraka sakar tersebut yakni membakar kulit manusia. Bayangkan jemaah. Ya, maka salah satu di antara tips atau trik ya yang dilakukan oleh para salafus soleh, maka ketika mereka hendak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka membakar kulit mereka dengan sedikit api daripada dunia. Maka ketika mereka merasakan rasa sakit api daripada dunia, maka mereka mengatakan, wahai jiwa, takutlah ya engkau kepada api neraka, yang mana panasnya api neraka jauh lebih dari 70 kali lipat panasnya api dunia. Bayangkan jamaah, 70 kali lipat, bayangkan. Nanti akan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim, ya, dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, Allah memanggil setiap orang yang beriman. Qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari apa? Dari api neraka. Maka bagi Anda wahai para suami, maka bagi Anda wahai para ayah, betapa berat tanggung jawab yang ada di pundak kita. Tugas kita menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari apa jemaah? Dari neraka jahanam, bukan dari kefakiran daripada harta dunia, bukan dari kefakiran daripada harta dunia, tidak, akan tetapi Allah memerintahkan kepada kita, jagalah diri kita dan keluarga kita dari apa? Dari api neraka jahanam. Maka bagi Anda wahai para suami, bagi Anda wahai para ayah, ketika kita melihat mungkin istri kita yang mereka tidak sempurna dalam berhijab mereka, maka sampaikan bahwasanya kewajiban wanita itu adalah berhijab. Kalau kita melihat anak putri kita yang mereka belum mengenakan jilbab, maka tugas Anda wahai para ayah, dakwahkan anak Anda. Dan bagi Anda wahai para ayah, ketika anak wanita Anda tumbuh besar menjadi wanita yang soleha, yang menutup aurat secara sempurna, maka berbahagialah Anda wahai para ayah, karena harta sesungguhnya bagi kedua orang tua adalah anak yang soleh dan soleha. Maka Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, kata Allah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari api neraka jahanam. Bagaimana neraka tersebut jemaah? Maka Allah menyebutkan, waquduhan nasu wal hijarah, yang mana api neraka tersebut bahan bakarnya jemaah, bahan bakarnya, bayangkan, bahan bakar daripada api neraka jahanam adalah an-nasu wal hijaratu, yakni manusia dengan batu. Bayangkan ya betapa mengerikan api neraka. Ya maka api neraka itu bahan bakarnya dari manusia dan batu. Mereka yang kafir kepada Allah dimasukkan ke dalam neraka, dibakar. Bayangkan, dari ujung kaki, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan bahkan sampai ke dalam hati merasakan tentang panasnya api neraka, waliyadzubillah. Dan juga batu. Dan batu di sini adalah batu-batu, adalah berhala-berhala yang orang kafir menyembah mereka, maka mereka semua mereka dimasukkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan penjaga-penjaga neraka tersebut, penjaga-penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan lagi kuat dan lagi keras. Bayangkan jemaah. Ya. Jadi neraka itu penjaganya adalah malaikat yang keras, malaikat Allah yang besar yang keras, ya, dan juga malaikat yang memiliki sifat yang kasar, tidak ada balas kasihan jemaah. Beda dengan di dunia. Sezalim-zalimnya pemimpin misalkan tidaklah sebanding dengan sisaan malaikat, karena memang malaikat itu tidak ada balas kasihan di dalam menyiksa hamba-hamba Allah yang mereka kafir kepada Allah atau yang ingkar kepada Allah. Maka sedikit pun malaikat tidak pernah memiliki rasa balas kasihan kepada mereka. Maka Allah memberikan sifat kepada penjaga neraka, yakni mereka adalah malaikat Allah, penjaga neraka tersebut yang memberikan azab, ya, atau yang mengazab hamba-hamba Allah tersebut. Mereka adalah sifatnya keras, ya, lagi kasar. La ya'sunallaha ma amarahum, yang mana malaikat tersebut mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan mereka adalah malaikat atau malaikat Allah yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Subhanallah jemaah. Maka takutlah kita kepada neraka. Takutlah kita kepada neraka. Maka bagi jiwa kita yang malas ketika beribadah kepada Allah, ya, ketika datang masa-masa futur, maka ingatlah neraka sejenak. Kita muhasabah. Ya, maka mudah-mudahan dengan kita mengingat neraka, maka ya akan memberikan semangat kita di dalam beramal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Mursalat. Ya, dalam Al-Qur'an surah Al-Mursalat ayat 32 sampai 33. yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman,
innaha tarmi bi basharin kal qasri. Dan sesungguhnya neraka itu kata Allah melontarkan bunga api yang besar. Bayangkan jemaah, bunga api yang besar. Bukankah kita pernah mendengar kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan, yang dia dibakar oleh kaumnya dengan apa? Dengan api yang besar. Disebutkan apinya itu bagaikan bangunan-bangunan gedung yang menjulang tinggi. Maka Ibrahim dicampakkan ke sana. Nah, api yang mereka buatlah tidak sama sekali sebanding dengan api neraka yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang kafir tersebut. Maka kata Allah, yakni bunga api daripada neraka itu sangatlah besar sekali. Ya, sangatlah besar sekali. Ya, ka'annahu jimalatun sufrun. Ya, yakni seolah-olah iringan onta yang kuning. Ya, ini maksudnya bahwasanya betapa amat besar percikan-percikan daripada api neraka jahanam tersebut. Kemudian jemaah, di dalam Al-Quran surah yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 49 sampai ayat 50. Ya, dalam Al-Quran surah Ibrahim 49 sampai 50. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taral mujrimina yawma idzin mukarranina fil asfad." Ya, dan kamu melihat dan kamu akan melihat kata Allah, yakni melihat siapa? Al-mujrimina, yakni orang-orang yang berbuat dosa ketika di dunia. Ya, dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu kata Allah. Yauma idzin, ini pada hari itu, yakni pada hari kiamat nanti, hari akhirat. Apa yang mereka lakukan? Mukarranina fil asfad. Yakni apa? Mereka akan mendapatkan ikatan. Yakni mereka akan diikat bersama-sama dengan belenggu. Masya Allah. Jadi mereka diikat. Dan ketahuilah jamaah, betapa besar neraka. Bayangkan, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan gigi penghuni neraka, giginya jamaah itu bagaikan gunung Uhud. Bayangkan, giginya ya besarnya bagaikan gunung Uhud, Jabal Uhud. Bagaimana dengan mulutnya? Bagaimana dengan badannya? Bagaimana dengan kepalanya? Lantas bagaimana dengan malaikat yang besar, ya, yang menyiksa mereka? Subhanallah. Nanti akan disebutkan oleh Allah ketika dibakar kulit mereka, maka kulit tersebut habis, angus, lalu didatangkan kulit yang baru dan terus disiksa jamaah. Masya Allah. Sampai kapan? Sampai tidak ada habisnya ya Rabb. Bahkan mereka mengatakan, ya Allah, lebih baik kami mati ya Allah. Ya, maka kita berbahagialah, subhanallah. Maka kita berbahagia yang mana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita hidup di dunia ini menjadi seorang muslim. Alangkah nikmatnya menjadi seorang muslim, dan alangkah nikmatnya ketika Allah memberikan inayah dan hidayahnya kepada kita. Bayangkan jemaah, giginya penghuni surga besarnya bagaikan sebuah gunung Uhud, giginya, subhanallah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, maka mereka kata Allah, kelak kalian akan melihat, yakni orang-orang yang berdosa pada hari itu kata Allah, mereka diikat bersama-sama dengan belenggu. Bayangkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sarabiluhum min qatiranin wa tarsha wujuhumun nar. Kemudian pakaian mereka adalah dari pelangkin, yakni terbuat dari seperti jas mantel seperti itu, dan muka mereka ditutup dengan api neraka, waliyadzubillah. Ya, kemudian jemaah rahimani rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an, surah Al-Hajj ayat 19 sampai 22. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj, ya, ayat 19 sampai 22. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falladzina kafaru", dan orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, "Qutti'at lahum", yakni akan dibuatkan atas mereka atau untuk mereka, "thiyabun", yakni pakaian,
min narin, yakni pakaian dari api neraka. Bayangkan. Maka kata Allah, maka adapun orang-orang kafir, maka kelak mereka akan dibuatkan untuk mereka pakaian daripada api neraka. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, yang mana lalu setelah itu disiramlah air yang mendidih ya ke kepala mereka. Ya, dari mana? Dari air yang sangat panas. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dengan air itu kata Allah dihancurkanlah kepala mereka. Ya, dihancurkanlah kepala mereka. Ya, dengan air itu dihancurkanlah segala apa-apa yang ada di dalam perut mereka dan juga apa-apa yang ada pada kulit mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, maka orang yang kafir kepada Allah, maka mereka kelak dibuatkan pakaian daripada api neraka. Bayangkan jemaah, pakaian yang kita pakai ini ya di dunia dari kain, sedangkan bagi penghuni neraka dari api yang begitu amat panas. Tidak hanya sampai di situ saja, dan bahkan ya mereka disiram dengan air yang mendidih. Bayangkan, waliyazubillah. Ya, dengan air yang mendidih, ya, yang mana air tersebut jamaah menghancurkan isi dalam perut mereka dan menghancurkan kulit-kulit mereka. Subhanallah, betapa dahsyatnya neraka dan betapa mengerikan neraka yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang kafir kepada Allah, bagi orang-orang yang enggan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 56, ya, dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 56, ya, dalam Al-Quran surah An-Nisa, ya, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 56, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, saufa nuslihim nara, ya, maka ya kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan. Subhanallah. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, maka setiap kali kulit mereka hangus, maka kami ganti dengan kulit yang lain. Maka kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, maka kelak kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juluda. Ya, dan kami bakar kulit mereka sampai hangus, dan ketika kulit tersebut telah hangus, maka kami ganti dengan kulit yang lain. Ya, maka kami ganti dengan kulit yang lain. Ghairaha liyazuqul azab. Ya, diganti dengan kulit yang lain. Tujuannya apa? Liyazuqul azab. Yakni tujuannya agar mereka merasakan azab tersebut. Waliyazubillah. Subhanallah jemaah. Bayangkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang-orang yang kafir kepada Allah, yakni apa? Mereka akan disiksa, akan dibakar kulit mereka, dan kalau seandainya kulit mereka telah hangus, maka mereka dihadirkan lagi kulit yang baru. Kemudian dalam Al-Qur'an, ya, dalam Al-Qur'an surah Ad-Dukhan ayat 43, ya. Dalam Al-Qur'an surah Ad-Dukhan ayat 43 sampai 46, apa makanan daripada penghuni neraka jamaah? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innaha syajaratun tahruju fi aslil jahim. Ya, dalam Al-Qur'an surah Ad-Dukhan, ya, Ad-Dukhan, yakni Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, makanan ahli neraka ini apa? Inna syajarataz zakum. Ya, makanan mereka ada dari buah apa? Zakum. Bayangkan jamaah, apa buah zakum itu? Buah zakum itu sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini apa? Makanan yang duri, ya.
Antum pernah lihat durian? Kita pernah lihat durian ya? Nah, bayangkan. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang makan buah durian? Ya, subhanallah. Maka nanti makanan ahli neraka adalah buah zakum. Yang mana buah zakum ini adalah buah yang sangat tajam durinya dan memiliki duri yang banyak. Nah, disuruh makan, Allah musta'an. Bayangkan Allah, ya Rabb. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syajarataz zakum." Sesungguhnya ya pohon zakum itu adalah ta'amul ashim, adalah makanan daripada apa? Orang yang banyak berbuat dosa. Makanan daripada banyak orang yang berbuat dosa. Kal muhli yaghli fil butun. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka akan memakan daripada pohon zakum tersebut dan ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perutnya. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kaghalyil hamim. Ya. Yani apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya bagaimana daripada mereka yang kafir kepada Allah, yang ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang azab Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya ini. Naam, kemudian dalam hadis yang disebutkan ammal ahaditsu fa'an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni adapun dari hadis-hadis sebagaimana dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai keduanya, anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bersabda, yu'ta bin nari yaumal qiyamah, ya, yu'ta bin nari yaumal qiyamati laha sab'una alfa zimamin. Yani kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat nanti ini maksudnya pada hari kiamat nanti didatangkan neraka. Ya, pada hari kiamat nanti apa? Neraka didatangkan. Ya, pada hari kiamat nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, neraka akan didatangkan. Laha sab'una alfa zimamin. Ya, yang mana nanti ya neraka tersebut ya didatangkan ke hadapan mereka, yang mana neraka memiliki 70.000 tali pengekang. Jadi neraka memiliki apa? 70.000 tali pengekang. Ya, 70.000 tali pengekang. Ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurunaha, dan setiap tali pengekang tersebut tali pengekang tersebut ditarik oleh 70.000 malaikat. Bayangkan. Ya, jadi kata Nabi nanti pada hari kiamat didatangkanlah neraka, yang mana neraka tersebut didatangkan, yang mana neraka memiliki 70.000 tali pengekang, 70.000 tali pengekang, dan setiap satu tali pengekang ditarik oleh berapa? Oleh 70.000 malaikat. Bayangkan jemaah, besarnya. Allah Ustaz. Ya, maka Allah Jalla wa ala menyediakan ya bagi orang yang kafir kepada Allah dan orang yang ingkar dengan azab yang begitu pedih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, yakni dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, narukum hadhihi ma yuqidu banu adam juz'un wahidun min 70 juz'an min nar jahannam. Masyaallah jemaah. Jadi kata Nabi, api kalian ini api di dunia ini, ya, itu adalah satu bagian daripada 70 bagian panasnya api neraka jahanam. Jadi berapa bandingnya? 1:70. Dan api yang paling panas apa? Api yang paling panas? Api yang ketika dimasukkan tembaga meleleh tembaga tersebut. Nah, itu baru bandingnya baru satu dengan daripada api neraka. Subhanallah. Ya, maka betapa dahsyatnya neraka.
Dan betapa besarnya neraka. Bayangkan penduduknya saja, giginya bagaikan gunung Uhud. Ya, giginya bagaikan gunung Uhud, maka neraka lebih besar daripada dunia dan seisinya. Maka pernah suatu ketika jemaah, ya sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fasami'na wajibatan. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya bahwasanya kami suatu ketika pernah ya duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kami mendengar suara apa? Suara detuman. Ya suara detuman ya, suara sesuatu ya. Mungkin seperti bunyinya dung, seperti itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda kepada sahabatnya, "Atadruna ma hadza?" Kata Nabi, ya atadruna ma hadza? Ya tahukah kalian suara apakah ini? Ya, qulna, maka sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Ya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau bersabda, ya beliau mengatakan, hadza hajarun arsalahu Allah fi jahannam ya mundu 70 kharifan. Ya, ini adalah suara batu yang mana Allah Subhanahu wa taala yang melemparkan ya atau batu tersebut dijatuhkan dari neraka dan baru 70 tahun ya baru sampai ke dasar neraka tersebut. Bayangkan. Fal'an, kata Nabi, hina intaha ila qa'riha, maka batu tersebut sekaranglah dia baru sampai kepada dasar daripada neraka tersebut. Rawahu Muslim. Maka jamaah, bayangkan betapa besar, betapa dalamnya neraka. Yakni batu dijatuhkan selama 70 tahun barulah sampai ke dasar daripada neraka tersebut. Dan kelak pada hari kiamat, maka neraka penuh dengan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka neraka nanti akan penuh oleh orang-orang yang senantiasa melakukan dosa, orang-orang yang senantiasa membangkang, yang melakukan maksiat kepada Allah, termasuk orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Maka pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia dibawa oleh kedua malaikat. Jadi Nabi mendapatkan wahyu ketika tidurnya. Nabi mengatakan bahwasanya tadi malam, kata Nabi, aku dibawa oleh kedua malaikat, yang mana dua malaikat ini membawa aku ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ya melihat-lihat tentang apa yang ada di neraka tersebut. Maka Nabi melihat di sana ada orang yang mulutnya disobek. Yang mulutnya disobek, lalu keluarlah darah segar dari mulutnya tersebut. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat yang membawanya. Maka malaikat mengatakan, mereka adalah orang-orang yang berbuka pada bulan Ramadan, berbuka puasa pada bulan Ramadan, belum tiba waktunya jamaah. Bayangkan. Dia berarti dia puasa atau tidak? Dia puasa, hanya saja dia berbuka belum pada waktunya. Lantas bagaimana dengan orang yang sengaja tidak berpuasa? Waliyadzubillah. Ya, nah terlebih lagi ini puasa masuk ke 23 daripada Ramadan, maka ini menunjukkan tentang sedikitnya atau sebentar lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Maka hendaklah kita ya di bulan suci Ramadan memperbanyak ibadah kita dan memperbanyak doa. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala ya menyelamatkan kita, keluarga kita daripada siksa api neraka jahanam. Naam. Kemudian jemaah rahimana rahimakumullah. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kita melihat siksaan yang paling ringan ya yang akan dialami oleh penghuni neraka. Ya, siksaan yang paling ringan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai keduanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwana ahlin nar adzaban man lahu na'lani wa syirakani min narin
yarli minhuma dimaghuhu kama yarlil mirjalu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sesungguhnya penghuni neraka yang siksaannya yang paling ringan, ya azabnya adalah ketika dia dipakaikan dengan dua sendal, dan dua tali sepatu dari api neraka jamaah. Apa siksaannya yang paling ringan? Ya dipakaikan dua sendal atau dua tali sepatu dari api neraka, maka diletakkan atau dia memakainya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarli minhuma dimaghuhu, maka dengan dia menggunakan dua sendal tersebut atau dengan dia menggunakan dua tali sepatu tersebut, maka mendidihlah otaknya. Bayangkan jemaah, otaknya mendidih, otaknya mendidih. Ya, karena apa? Karena dia memakai dua sendal atau dua tali sepatu daripada api neraka tersebut, dan otaknya mendidih sebagaimana apa kata Nabi, kama yarlil mirjalu, ya sebagaimana kalian, ya sebagaimana mendidihnya air yang kalian masak. Ya pernah ya kita masak air ya, bunyi mendidih, subhanallah. Maka orang yang paling ringan siksaannya ya pada hari kiamat adalah diberikan dua sendal kepada dia, ya atau kedua tali sepatu, maka dengan itu otaknya mendidih, Allah musta'an. Ya, dan ini khususan ya diberikan kepada siapa? Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini siapa? Nama Abu Thalib. Bayangkan. Lantas bagaimana daripada orang yang tersebut? Naam. Itu yang paling ringan. Kemudian jamaah, ya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini perbandingan kenikmatan di dunia dengan kenikmatan di surga, dan siksaan yang ada di dunia dan siksaan yang ada di akhirat. Bayangkan jemaah. Ya ini apa? Pernah suatu ketika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ini ada orang yang dia semasa hidupnya dia itu menikmati kenikmatan dunia semasa hidupnya jemaah. Dari dia lahir dari rahim ibunya sampai dia wafat, dia selalu senantiasa menikmati daripada dunia. Tidak pernah dia mengalami kesedihan, tidak pernah dia mengalami kurangnya uang misalkan. Tidak pernah apa? Dia orang yang paling bahagia. Ya di dunia ini serba ada semuanya, serba mewah. Ya, dan orang tuanya kaya, semuanya ada. Apapun ada di dunia ini, semuanya. Dan dia dari sejak kecil, bayangkan jemaah, sejak kecil sampai dia wafat, dia tidak pernah sama sekali merasakan kesedihan dan merasakan kesusahan di dunia ini. Lalu orang ini diwafatkan oleh Allah, lalu dicampakkan ke dalam neraka. Bayangkan, dicampakkan ke dalam neraka, dimasukkan satu celup saja, satu celup dimasukkan neraka, lalu diangkat. Lalu dia dipanggil, wahai hamba Allah, kata Allah. Wahai fulan, kata Allah. Ya, Allah mengatakan, wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kebaikan sedikit pun? Maksudnya apakah engkau pernah merasakan kenikmatan di dunia? Maka orang ini mengatakan, ya Rabb, wallahi ya Rabb, demi Allah, sesungguhnya aku tidak pernah sama sekali merasakan kenikmatan dunia ya Allah. Padahal apa dia tadi? Semasa hidupnya apa? Nah, tidak pernah merasakan kesulitan. Nah, maka satu kali celup saja, maka Allah musta'an, hilang semua kenikmatan yang pernah dirasakan ketika di dunia. Maka apa hikmahnya jamaah? Bahwasanya perbandingan kenikmatan di akhirat, ya, atau kesengsaraan di dunia dengan di akhirat tidak ada bandingannya sama sekali. Ya, maka bersabarlah kita kalau Allah berikan kita kekurangan harta, bersabar. Ya, kalau ya namanya kita hidup. Ya, maka bagi Anda wahai para suami, maka nanti akan satu masa kita mungkin yang tidak pernah memiliki uang sama sekali. Ya, dan ingat, sumber kebahagiaan itu letaknya bukan pada amal, bukan kepada kendaraan mewah, rumah yang bagus, memiliki harta yang banyak, tidak. Kebahagiaan letaknya kepada kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Semakin dekat kita kepada Allah, maka semakin bahagia. Ya, banyak orang yang menyangka bahwasanya kebahagiaan itu pada harta, dan mereka menyibukkan diri mereka mencari harta siang dan malam, lupa untuk menuntut ilmu, dan mereka menyangka kebahagiaan itu ada di pangkat jabatan, mereka menempuhnya. Ya, mereka menyangka bahwa kebahagiaan itu padahal terletak rumah yang mewah dan sebagainya. Mereka meyakini kebahagiaan itu terletak pada kendaraan yang mewah dan sebagainya.
celakanya ketika mereka sudah sampai kepada puncak yang mereka carikan, yang mereka cari ternyata mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Subhanallah. Alahkan imannya hidup ketika kita dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah. Maka bayangkan jemaah, orang yang seperti ini ditanya, wahai anak Adam, kata Allah, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan dunia? Dia mengatakan, ya Rabb, wallahi ya Rabb, tidak pernah sedikit pun aku merasakan kebahagiaan di dunia. Bayangkan. Begitu juga sebaliknya. Ya, seseorang yang dari hidupnya jemaah, sejak dia lahir sampai dia wafat, dia senantiasa mengalami kesempitan hidup. Berbagai musibah bertubi-tubi yang menghampiri dia. Ya, orang tuanya mungkin wafat, bahkan mungkin anak istrinya wafat, dan dia hidup sebatang karang. Ya, dan dia tidak pernah sama sekali mendapatkan kenikmatan di dunia. Lalu orang ini dimasukkan ke dalam surga, dicelupkan satu kali celup dalam surga, lalu diangkat. Maka ditanya oleh Allah, wahai anak Adam, apakah engkau pernah mengalami kesulitan atau kesempitan di dunia? Apa dia mengatakan, ya Rabb, demi Allah, wahai Allah, sesungguhnya di dunia aku tidak pernah sama sekali mengalami kesulitan hidup dan kesengsaraan. Padahal apa? Dia adalah orang yang paling sengsara di dunia. Maka ketika sekali celup di dalam surga, maka semua kesulitan dan kepedihan dan ujian, ya maka itu hilang sirna ketika seseorang mendapatkan kebahagiaan di surga. Subhanallah jemaah. Ya, maka kita hidup di dunia ini hanyalah sebentar jemaah, tidak lama. Apa kata Rasulullah SAW? Umatku, kata Nabi, usia umatku, kata Nabi, 60 sampai 70 tahun. Aki berapa umurnya Ki? Adi 60 Ki? Masya Allah, 69. Dah banyak dapat kasih bonus lah. Ya, 69 berarti berapa? 6 tahun ya? Ya. Apa kata Nabi jemaah? Umatku, kata Nabi, usianya tidak jauh daripada 60 sampai 70 tahun. Kalau ada usia orang lewat daripada 70 tahun, maka dua kemungkinan. Ima dia pikun, atau dia tetap normal. Maka sesuai dengan kebiasaan dia ketika muda. Kalau dia muda menghabiskan ketaatan kepada Allah, dia rajin sholat ke masjid, insya Allah Allah jaga. Ketika tua dia nggak akan pikun, insya Allah. Ya, beda dengan ketika dia muda, dia bermaksiat kepada Allah, tidak pernah sujud kepada Allah. Ketika usia itu dia akan pikun. Lihat orang seperti itu. Ya, maka dilihat dari sejak mana dia mudanya. Ya, maka bagi anda wahai para orang tua yang sudah sampai usia 40 tahun ke atas, siap-siaplah beramal, perbanyaklah amal. Jangan melebihi seperti anak muda. Memang juga yang muda bukan berarti kita aman daripada kemautan. Apa Nabi mengatakan, usia umatku, kata Nabi, itu tidak lebih daripada 60 sampai 70 tahun. Intinya apa? Bahwasanya kita ini sebentar saja jemaah. Ya. Subhanallah jemaah. Sekarang kita hitung matematika. Ya, dan kita merenungkan bagaimana perbandingan nikmat surga dan dunia ini tidak ada taranya. Allah menyebutkan satu hari di sisi Allah di akhirat kelak, satu hari itu sama dengan kita berapa? 1000 tahun. Ya kan? Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Nabi mengatakan usia umatku berapa tahun? 60 sampai 70 tahun. Berarti kalau setengah hari berapa tahun? Setengah hari di sisi Allah berarti berapa tahun? 500 tahun. Berarti kalau 60 sampai 70 tahun berarti berapa lama kita hidup nih perbandingannya di sisi Allah? 1 jam atau 1 jam setengah, Allah musta'an. Sebentar ya Pak. 1 jam atau 1 jam setengah. Di hadapan kita menjadi orang yang bahagia kekal abadi ataukah sengsara kekal abadi, waliyadzubillah. Akan tetapi kebanyakan saudara kita mereka tertipu dengan dunia. Mereka menyangka hidup selama-lamanya. Dan kita sering betapa banyak kita melihat si fulan atau si alan telah wafat, maka kelak suatu saat kita pun akan wafat. Kita akan pergi, kita meninggalkan orang yang kita cintai. Ya, kita akan meninggalkan anak istri kita, meninggalkan ayah ibu kita, meninggalkan ya harta kita. Ya, maka selagi kita masih muda, memiliki kesempatan untuk beramal, maka beramallah. Selagi kita masih diberikan kesehatan, maka beramallah. Ya, banyak amal kebaikan, bantu orang tua kita, birrul walidain. Karena apa kata Nabi SAW, kedua orang tua merupakan salah satu di antara pintu-pintu surganya Allah. Maka bagi anda wahai para anak, berjihadlah di jalan Allah dengan apa? Dengan berbakti kepada keduanya. Baik kepada orang tua kandung kita ataukah kedua mertua kita, sama hukumnya. Ya, kedua mertua kita sama orang tua kita itu sama, posisinya sama di hadapan Allah. Ya, maka bagi kita wahai para anak, terutama bagi anda wahai para suami, maka musyawarahlah kepada orang tua kita, baik kepada mertua kita, kepada ibu kita, ayah kita.
dalam hal suatu permasalahan dalam rumah tangga, kita minta saran kepada mereka. Ini menunjukkan tentang bakti kita kepada mereka. Maka berbanggalah kita kalau masih memiliki apa? Kedua orang tua masih hidup. Artinya apa? Pintu surga kita masih terbuka. Selagi mereka masih ada, maka berbaktilah kepada mereka. Ya, maka kita hidup ini nyala sementara. Berarti kalau misalkan usia kita sekitar 30 tahun, berarti berapa jam kita hidup? Belum sampai 1 jam ya Ustaz ya? Belum sampai. Berarti akidah berapa jam hidup berarti? 1 jam. Udah ya? 1 jaman, Masya Allah, 1 jaman. Itu belum dipotong apa? Waktu tidur kita berapa jam kita tidur? Subhanallah, berapa jam? 8 jam ya? Kalau 60 tahun, ya berarti hanya berapa jam kita? Subhanallah, sebentar ya Rabb. Ya Allah. Maka kalau kita bangga dengan ibadah kita, Allah musta'an. Sejatinya ibadah kita ini kita lakukan tidak ada banding apa-apa di sisi Allah. Kalaulah dibayar dengan nikmat yang Allah berikan, Allah musta'an. Sangat jauh berbeda. Belum lagi dimakan apa? Waktu tidur kita, waktu kesia-siaan kita dan sebagainya. Maka pentingnya niat dalam kehidupan. Ya, maka kita niatkan semua aktivitas kita. Baik kita cari nafkah, atau kita bersama istri kita, bersama anak kita, niatkan untuk beribadah kepada Allah. Kalau niat kita untuk ibadah, maka semua waktu kita bernilai ibadah di sisi Allah. Hatta tidur kita pun bernilai ibadah. Hatta kita menyuapkan makanan untuk istri kita, itulah sedekah. Subhanallah. Bahkan kita berjima, berhubungan suami istri, kalau kita niatkan karena Allah, maka bernilai ibadah. Subhanallah. Maka demikianlah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka Allah mengatakan, hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Kata Allah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maka tentulah berbeda. Maka oleh karena itu kita sibukkanlah diri kita menuntut ilmu. Sesibuk apapun kita jamaah, sempatkan hadir dengaran kajian, atau minimal kita dengarkan rekaman kajian. Kalau kita safar, kita bekal handset, kita dengar, masukkan kuping handset kita itu di telinga, kita dengar kajian sambil kendaraan kita. Kalau kita punya mobil, setel dan sebagainya. Nah, demikian mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, menambahkan keimanan kita dan membuat takut kita kepada nerakanya Allah. Dan mudah-mudahan memicu kita untuk selalu senantiasa beramal. Dan kematian sejatinya kita ini ya berjalan menghadapi kematian, dan tidaklah seorang itu wafat kecuali rezekinya telah habis. Ya, dan mudah-mudahan ketika kita wafat nanti, jenazah kita banyak yang disolatkan ahli tauhid. Karena kata Nabi, barang siapa jenazah yang disolatkan 40 orang ahli tauhid, 40 orang ya, ahli tauhid. Mereka bukan pencinta kuburan, ya, bukan mempercayai tentang masalah jimat dan sebagainya. 40 orang ahli tauhid, maka dosa mayit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ikhwan, kita berwasiat sama teman-teman kita, kalau kita wafat, hadirlah pada jenazah kita, salatkanlah. Karena sejatinya ketika kita wafat, kita sangat butuh doa-doa saudara-saudara kita yang soleh, yang seakidah, yang semanhaj. Ya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak meninggalkan hutang. Ya, dan hutang itu sangat berbahaya sekali. Ya, dan juga tidak dalam keadaan meninggalkan kezaliman orang-orang yang pernah kita berbuat zalim. Waliyazubillah. Demikian, yang benar tentunya datangnya dari Allah, yang salah tentunya datangnya dari saya, dan saya mohon maaf kalau Allah sekiranya dalam menyampaikan banyak kesalahan, banyaknya kekurangan, salah dalam menyebutkan ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon ampun kepada Allah. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.